Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya adalah Aminatul Zahra dengan nomor NIM 315022 2027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan bahasa Indonesia bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Fakultas Agama Islam. Nah, teman-teman, seperti yang telah kita ketahui, bahasa adalah aspek penting interaksi manusia. Dengan bahasa, baik itu bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat, orang akan melakukan suatu komunikasi dan kontrak sosial. Bahasa juga dipandang sebagai cermin kepribadian seseorang, karena bahasa sendiri diterjemahkan sebagai refleksi rasa, pikiran, dan tingkah laku. Ada kalanya seseorang yang pandai dan penuh dengan ide-ide cemerlang harus terhenti hanya karena dia tidak bisa menyampaikan idenya dalam bahasa yang baik. Oleh karena itu, seluruh ide, usulan, dan semua hasil karya pikiran tidak akan diketahui dan dievaluasi orang lain bila mana tidak dituangkannya dalam bahasa yang baik. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, baik itu lisan maupun tulis. Artinya, bahasa adalah suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusia. Nah, teman-teman, sebagian besar itu mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan para pengajar juga menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan mahasiswa lain. Rata-rata mahasiswa merasa malu jika tidak berbahasa Indonesia ketika proses belajar di kelas. Mahasiswa merasa lebih nyaman jika berdiskusi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini karena mahasiswa tidak dari tempat atau daerah yang sama, sehingga bahasa yang digunakan pun berbeda. Misalnya, mahasiswa yang berasal dari Kuningan biasa menggunakan bahasa Sunda, sedangkan mahasiswa yang berasal dari Cirebon berbahasa Jawa. Nah, demi menghindari ketidakmengertian dalam berdiskusi, maka digunakanlah bahasa Indonesia. Mahasiswa sangat menyadari peran bahasa Indonesia dalam pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia saat bertanya kepada dosen. Penggunaan bahasa Indonesia memang dapat membantu dalam proses belajar di kelas. Nah, perbedaan latar belakang budaya dan bahasa dapat diselesaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mahasiswa juga tidak perlu belajar keras untuk menguasai bahasa Indonesia, karena sejak dari kecil sudah menggunakannya. Demikian juga ketika menjawab pertanyaan dosen, mahasiswa harus memilih menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini untuk menghindari ketidakmengertian jika menggunakan bahasa daerah. Bisa jadi karena dosen dan mahasiswa berasal dari wilayah yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Terkadang mahasiswa tidak ragu untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kadang unsur kedaerahannya tetap muncul. Tetapi itu sebatas dialog dan bukan pada kosakata yang digunakan. Rata-rata mahasiswa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Hal ini untuk lebih menciptakan keakraban, apalagi bagi para mahasiswa yang berasal dari perantauan. Terkadang penggunaan bahasa daerah lah yang dapat mengobati kerinduan pada kampung halaman. Nah, telah banyak diketahui bahwa mahasiswa merupakan individu yang dinamis. Mahasiswa lebih suka menggunakan bahasa Indonesia tidak baku, dikarenakan lebih santai. Bahasa Indonesia resmi mengakibatkan seperti ada jarak. Jika berbicara dengan sesama mahasiswa, bahasa santailah yang menjadi pilihan. Namun, ketika berbicara dengan dosen, mahasiswa akan memilih menggunakan bahasa Indonesia yang formal. Baik, mungkin sampai di sini video pembelajaran saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.